ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala wa lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal huda hudallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Awabin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan takdir Allah kita dapat duduk di tempat yang paling mulia di dunia ini, yaitu rumahnya Allah, Masjid Al-Awabin. Semenjak kita jalan dengan niat untuk sholat Jumat dan kita berada di masjid, senantiasa malaikat mohonkan ampun buat kita sekalian, yang ketika selesai sholat Jumat Allah katakan, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum, saksikanlah wahai para malaikatku, mereka yang ada di masjid dan sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, aku sudah ampuni salah dan dosanya. Itulah orang yang beriman, yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut yang bukan dibuat-buat. Ada orang rasa takut yang dibuat-buat, tapi insya Allah kita rasa takut yang sebenar-benarnya, karena kehidupan kita ini cuma seperti orang berteduh ketika hujan. Setelah hujan reda kita berangkat, itulah kehidupan dunia. Berarti singkat sekali, apalagi usia kita yang udah di atas 60 akan memasuki 70. Itu Rasulullah katakan, nanti umatku di akhir zaman sekarang ini umurnya itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Kalau dulu di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, mungkin orang umurnya sampai 1000-1500 tahun umurnya. Orangnya juga tinggi, 7 meter. Pantas kalau umurnya panjang. Tapi lama-lama manusia makin kecil, umurnya semakin sedikit. Kenapa Rasulullah katakan 60-70 umur? Artinya carilah saat akhir umur kita itu husnul khatimah, menjelang usia kita itu berakhir husnul khatimah. Artinya apa? Kita berbuat baik kepada manusia. Jangan selalu bikin jahat terus kepada manusia, kepada rakyatnya. Rakyat gak salah diusir, padahal tempat mereka sendiri, tempat kelahiran mereka sendiri. Mereka tinggal di situ sebelum kita lahir, mereka usir. Ya karena apa, masih ada Pancasila dalam hati mereka. Kalau kita lihat, mereka sudah mengatakan keuangan yang berkuasa, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena mereka nggak takut kepada Allah. Kalau mereka takut kepada Allah, mereka berpikir, karena ketika dia akan menjadi
yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu akan nolong kita, siapa yang baca dan siapa yang cinta dan siapa yang takut, karena itu firman Allah. 22 tahun 2 bulan 22 hari Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sejak usia Rasulullah 40 tahun. Itu Rasulullah 40 tahun baru diangkat menjadi nabi, orang jenius, manusia hebat. Dengan sekarang kita mau jadi pejabat, hukum bisa diperjualbelikan, hukum bisa diatur, nggak apa-apa. Kata malaikat Jibril, ismasita, silahkan kau berbuat apa saja, tapi ingat kau bakal mati. Selesai belum? Ada kehidupan akhirat, ada pengadilan akhirat. Karena kita cuma pindah doang dari alam kandungan ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh. Makanya sering kita katakan, sering kita dengar, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Berarti kan orang itu nggak mati. Apa buktinya nggak mati? Kita di kuburan. Rasulullah juga katakan, kalau kau lewat di kuburan, beri salamlah kepada orang yang dikubur, pasti dijawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ya ahlal dunia. Dijawab, cuma kita nggak diberi kemampuan untuk mendengar. Jadi kalau orang yang beriman, dia takut kepada Allah, dipikirkan itu akhirat. Dia kuburin di mana saja juga ada malaikat yang akan mengadili kita. Kali itu dikuburin di Taman Pahlawan aman, kali begitu enggak juga. Jadi umur 60, 70 itu saat-saat menjelang kematian. Kalau diberikan lebih daripada umur 70, itu Rasulullah katakan khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya, bagus perbuatannya bagus, sudah menjelang 70, yang selalu berada di masjid, selalu memberikan apa yang dia paling cintai. Karena sekarang duit kita ini didapat, duit kita ini mungkin ada 1 juta. Apakah kita yakin bahwa duit itu akan jadi milik kita besok? Wa ma tadri nafsun masa taksibu ghadan. Luqman 34. Tidak ada seorang pun tahu apa yang bakal terjadi besok. Sering kita dengar cerita mereka berangkat kerja, baik dari Bekasi, dari Bogor, pakai mobil pribadi, terkadang pakai motor, berangkat pagi, pulang sore, diantar dengan ambulan. Sakit mereka tidak, tua mereka tidak, COVID mereka juga tidak. Karena umur ini merupakan satu rahasia Allah. Ada kita doain orang kagak mati-mati. Itu doain bilang mati, ini orang gak mati-mati. Gimana bulan waktunya mati? Bulan waktunya mati. Ya mati-mati aja udah. Begitu kata malaikat Jibril, silahkan kau berbuat apa saja terhadap rakyatmu, terhadap umat Islam. Kau boleh menghina Rasulullah, kau boleh menghina Al-Quran, tapi ingat ada Allah yang selalu melihat tingkah kita. Makanya bulan-bulan Rabiul Akhir, Maulid di Jakarta, itu sampai Januari masih Maulid di Jakarta itu. Karena yang kita peringati ini adalah manusia besar yang dibesarkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan manusia yang besarkan, Allah yang besarkan dia. Bahkan ketika Mijahat menulis buku 100 tokoh orang-orang besar dunia, kita tidak terima. Nabi kita bukan nomor 1. Kalau nomor 1 pasti ada nomor 2, pasti ada nomor 3. Kenapa mereka
nggak pilih Nabi Isa. Padahal kan yang milih, yang bikin angket itu kan bukan orang Islam, orang kafir. Kalau di masjid juga orang kafir nggak apa, tapi kalau di TV nggak boleh, non Muslim. Kafir, kuliah ayuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir, kan jelas sudah kafir bahasa Arab, mati bahasa Arab. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi Rasulullah ini hanya satu, beda nomor satu dengan hanya satu. Semua barang-barang juga yang kita lihat itu nomor satu. Nggak ada yang hanya satu. Kecap ini hanya satu. Oh, tapi ada lagi kecap ini, kecap ini. Oh, barang ini, mobil ini hanya satu, tapi ada lagi mobil ini, mobil ini. Tapi kalau Rasulullah itu hanya satu, manusia besar yang setiap saat disebut namanya miliaran. Miliaran disebut nama Nabi kita. Coba aja kalau kita semuanya kita menyebut nama Nabi kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu satu orang. Bagaimana kalau 1 miliar orang? Luar biasa. Bagaimana manusia Rasulullah itu nggak hebat? Seorang anak yatim piatu yang bapaknya meninggal dunia ketika dia masih dalam kandungan, umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Seorang anak yatim piatu dapat merubah satu bangsa yang tidak punya hukum. Itu di Jazirah Arabia ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, itu nggak punya hukum. Yang kaya makin kaya, yang susah makin terjepit. Manusia diperjualbelikan, perempuan dijadikan taruhan buat judi, dikubur hidup-hidup. Mana ada hukum? Nggak ada. Minuman sudah menjadi kebiasaan. Hampir semua anak muda itu minum minuman keras, mabuk hampir setiap saat, melihat orang mati hampir setiap hari. Siapa yang nonton? Gak ada. Itu kata jahat. Dapat merubah satu bangsa, satu negara dalam waktu 22 tahun. 13 tahun di Mekah, 12 tahun di Madinah. Nah, kita merdeka kan udah 78 tahun. Makin bagus nih Jakarta, Indonesia. Kalau orang yang ngerti politik bikin hancur Pak Ustaz. Negara kita ini udah hancur Pak Ustaz, udah diperjualbelikan oleh orang-orang asing. Kenapa? Karena di atasnya banyak maling semua. Mereka udah korupsi triliunan. Aman mereka? Gak apa-apa, mereka aman di dunia, tapi mereka tidak akan aman nanti di akhirat. Karena Allah siapkan cuma dua, ada surga, ada neraka. Begitu kata Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Yang tidak taat kepadaku. Rasulullah udah gak ada. Ya kita taat sama ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Tanya sama ulama kalau kita gak ngerti. Tanya. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar kita nggak salah pilih. Kalau besok kita salah pilih, ada hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Kenapa kau pilih orang yang suka bohong? Kenapa kau pilih orang yang suka berdusta? Kenapa kau pilih orang yang berkhianat? Ada hisabnya. Jangan bilang selesai dapat 200.000 kita. Ada tanggung jawabnya kita. Saat-saat situasi semacam ini,
Memang mesti dijelaskan sama kita. Coba aja sekarang, semua mereka tahu dia nggak sembahyang di sini. Bagaimana kekejaman orang Yahudi terhadap umat Islam? Mereka udah mati, dikencingin, dipoto-foto, luar biasa. Pantas kalau Allah katakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi millatahum. Walakan Al-Baqarah. Nggak bakalan senang kata Allah, Yahudi, Nasrani nggak bakalan senang kepada siapa? Kepada kita umat Islam. Tapi kalau Islam kan perang, Rasulullah katakan jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah minta maaf, jangan sakiti orang yang sudah meninggal dunia. Itu Rasulullah ucapan ini didengar oleh sahabat. Coba bayangkan kalau sekarang Yahudi rumah sakit aja dibom. Ya pantaslah kalau kita berdoa, ya Allah hancurkanlah kaum yang berkhianat, kaum yang menyakiti saudara umat Islam. Jadi meskipun jauh di sana di Palestina, itu saudara kita, karena mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saudara kita, apa kita nggak tersentuh dengan saudara kita? Luar biasa. Setiap hari itu pasukan Israel dikasih makan, makanannya apa? McD. Kita masih beli itu McD. Berarti kita membantu perjuangan Israel. Apalagi punya Yahudi banyak di Indonesia, termasuk aqua masih ada di masjid. Najis kalau ada aqua di masjid. Kenapa? Itu produk Yahudi. Mereka jual untuk apa? Membunuh umat Islam. Itu yang Allah katakan walan tardo ankal yahudu. Mereka gak bakalan senang. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita sebagai umat Islam, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah anak kita, bini kita, keluarga kita, jangan sampai kita jemurin ke dalam neraka jahanam. Bagaimana Ustaz? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, masih aja ada orang yang nyari duit, padahal dia orang Islam. Itu duitnya kalau dikasih bininya, itu sama juga dia menceburkan, menjerumuskan anak istrinya ke jurang api neraka. Kenapa? Karena duitnya itu haram. Bapak kata orang Betawi dulu, lo kalau kagak sembahyang, lo nggak usah nyari duit, lo duduk aja di rumah. Lo masih nyari duit aja, masih pegang HP aja, cari penumpang aja. Nah dapat penumpang, dapat duit, lo kasih bini lo kasih anak lo, sama dengan kita lemparkan anak-anak kita, keluarga kita ke dalam api neraka. Ini yang harus kita jaga. Dan hati-hati juga apa yang kita berikan, apa yang kita makan, itu akan menjadi daging, dan daging itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Walaqad zarokna binari jahannama wa tuqwa biha jibahu wa dunubu wa duluhu. Itu bahan bakarnya kita nih. Ya mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita ramaikan, kita sebut nama Nabi kita Muhammad, kita cinta kepada Rasulullah. Jangan kita hinakan baik Al-Quran, baik ulama, jangan kita hinakan. Kenapa? As-sabdu, diam, itu adalah awal ibadah. Udah, diam aja. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, dan sedekah kita yang paling penting sampai kepada bapak ibu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita hanya bisa minta, Allah yang menentukan. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin benar-benar mereka yang cinta kepada rakyatnya, cinta kepada umat Islam, dan mereka benar-benar yang punya akhlakul karimah,
yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berdoa nggak diterima sama Allah, ya selesailah, karena kewajiban kita hanya berdoa. Semuanya Allah yang menentukan. Dan mudah-mudahan doa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar, wa sallallahu sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mashabihal ghurab. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lahwi wa hudulil khabar wa ta'u amanahakum anhu wa zajar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala mukhbiran alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wa radallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasrani wa ahzul man khazana al-muslimin wa ja'alillahumma baldatana hazihi aminatan mutmainah wa sa'iril buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari.